Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajrin. Jadi di video kali ini kita akan berlatih lagi mengenai soal tes intelijensi umum atau TIU, SKD, CPNS kedinasan ya. Dan sekarang kita akan masuk ke tes berhitung dan di sini aku sediakan sekitar 5 soal sebagai latihan. Oke, ini soalnya mungkin kita langsung bahas saja. Seorang pekerja dibayar 800 per jam. Ia bekerja dari pukul 8 sampai 16. Ia akan mendapat tambahan sebesar 50% per jam jika bekerja melampaui pukul 16. Jika ia memperoleh 8.000 pada hari itu, pukul berapa ia pulang? Oke. Di sini ada keterangan dibayarnya itu 800 per jam karena ia bekerja dari jam 8 sampai jam 16. Ini kira-kira apa ya istilahnya ya? Ya normal kerja lah ya. Ada 8 jam, berarti total dibayar selama 8 sampai 16 itu sekitar 8 kali 800, yaitu Rp6.400. Nah, sekarang karena di sini katanya si soalnya pengen ia memperoleh 8.000 di sini kurang sekitar 2.000, oh ya, 1.600 ya. Nah, sekarang setelah melampaui jam 16 katanya ada tambahan 500 per jam. 50% ya, 50% per jam. Berarti, bonusnya adalah 50% dari 800, yaitu 400. Jadi, ketika ia bekerja 1 jam lagi, kan berarti dari jam 16 sampai jam 17 kan? Sekitar 1 jam. Berarti ini dia dibayar 800 tetap, tapi tambahannya adalah 400 sebagai bonus, gitu ya. Nah, jadi pada saat jam 17 atau jam 5 sore, ia mendapatkan tambahan 1.200, sehingga totalnya adalah 6.400 ditambah 1.200 sama dengan 7.600. Oke, sekarang kita perlu 400 lagi. Berarti karena di sini masih kurang ya, maka kemungkinan jawabannya cuma 2, yang D sama yang E. Nah, di sini mungkin aku akan pakai cara cepat, di mana 800 per jam berarti setengah jamnya dibayar 400 ya. 400 per setengah jam. Berarti karena udah melampaui pukul 16 gitu ya, maka tambahannya juga tentu berkurang ya. Jadinya 50% per jam menjadi 25% per setengah jam. Berarti sekitar berapa tuh? 25% per setengah jam. Per setengah jam berarti 20% dikali 400 ya. Ini sama dengan berapa nih? 100. Jadi bonusnya itu 100. Nah, berarti dari pukul 17 sampai 17.30 atau kira-kira bekerja sebesar setengah jam lagi, ia mendapatkan 400 tambah 100 sama dengan 500. Ya. Jadi total yang didapatkan oleh ia yang dimaksud pekerja ini ya, yaitu 7.600 ditambah 500 sama dengan 8.100. Nah, di sini sudah melebihi target. Nah, karena 17.30 itu di atasnya 17.20 dan di atasnya juga 17, maka dia jawabannya ya pasti 17.20 karena tadi ya jawabannya itu di antara dua pilihan D sama E gitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. X sama dengan 0,178 ditambah 6,017 ditambah 5,27895. Terus Y-nya 12.
manakah pernyataan yang benar. Di sini juga ada cara cepat, teman-teman. Kalau kalian lihat, kalian tinggal hitung aja nih yang bagian depannya. Yang X kan ini belum ini ya, belum nilainya itu belum sederhana gitu ya. Lihat 0 ditambah 6 ditambah 5 itu sama dengan 11. Nah, kalian lihat komanya. Kalian lihat bagian depannya aja. 1 tambah 0 itu 1, terus ditambah 2. Berarti 3. Ini sekitar 11,3 lah ya. Nah, berarti karena nilainya sekitar 11,3, otomatis X-nya akan kurang dari Y. Karena 11,3 kan kurang dari 12 gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Maju ke pertanyaan ketiga. Jika 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81, maka pernyataan yang benar adalah, oke, di sini kita tentukan nilai X-nya. Intinya, ini merupakan sebuah eksponen gitu ya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Yaitu 2 pangkat 6 gitu ya. Kenapa? Karena 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64. Jadi ada 2-nya itu ada 6 gitu ya. Jadi nilai X-nya pastinya 6 gitu ya. Ini X. Nah, sedangkan yang 3 pangkat Y sama dengan 81, berapa nih? 81 kita ubah ke 3 pangkat berapa? Yaitu 3 pangkat 4 ya. Karena 3 kali 3 9, kali 3 2 7, kali 3 81. Jadi Y-nya 4. Sehingga di sini dapat disimpulkan X-nya lebih besar daripada Y. Karena 6 lebih besar daripada 4. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Dari suatu kelas yang terdiri atas 40 orang siswa diperoleh nilai rata-rata kelas 7. Oke, nilai rata-rata itu biasanya dilambangkan sebagai X bar. Itu adalah penjumlahan data atau penjumlahan nilai dalam hal ini. Nah, ini katanya sebanyak 40 orang, berarti nilainya ada sebanyak 40 orang. Nah, terus dibagi dengan banyaknya orang. Ya, berarti 40 ya. Nah, katanya di sini ada rata-ratanya itu 7 gitu ya. Nah, berarti kita bisa melihat atau menghitung nilai realnya ya, nilai keseluruhan 40 siswa itu, yaitu tinggal mengkalikan 40-nya ke 7 gitu ya. Karena ini kan pecahan gitu ya. Jadinya penjumlahan ke-40 orang ini ada sebanyak atau sebesar 7 kali 40, 280. Jadi totalnya itu 280. Nah, sekarang di kalimat berikutnya, jika nilai 5 siswa tertinggi dengan rata-rata 8,5 dan 10 nilai siswa terendah, itu 6 dikeluarkan. Berapa nilai rata-rata siswa sisanya? Gitu ya. Ya, kita hitung dulu yang 5 siswa tertinggi. Berarti X35 ditambah X, ini yang tertinggi ya. Jadi ini datanya sudah diurutkan gitu ya. X1 terendah, X40 tertinggi gitu ya. Jadi 5 tertinggi itu X35, X36, X37, X38, oh enggak, X36 berarti ya awalnya. X36, X37, 38, 39, dan X40. Ada 5 orang. Berarti karena yang dihitung rata-rata berarti dibagi 5 ya nantinya. Atau dihitung banyaknya orangnya. Sama dengan 8,5. Kita hitung dulu nilai sebenarnya dari kelima orang ini. X37 sampai X40 sama dengan 8,5 dikali 5 itu berapa? 42,5 ya. 42,5. Oke, sekarang nilai siswa terendahnya berarti 10 ya. Ada sebanyak 10. X1 sampai X10. Dibagi 10 karena dia rata-rata. Berapa rata-ratanya? 6. Berarti jumlah
nilai dari ke-10 orang dengan nilai terendah ini adalah 10 kali 6, 60. Nah, katanya pengennya soal ini yang disebutkan tadi itu dikeluarkan. Jadi 10 nilai tertingginya dikeluarkan dan 10 nilai terendahnya dikeluarkan dan 5 siswa tertingginya juga dikeluarkan. Berarti total nilai dari ke-40 siswa yaitu 280 dikurangi 5 siswa yang dikeluarkan yaitu berapa tadi? 42,5 dikurangi 10 siswa terendah yang dikeluarkan. Jadi berapa nih? 280 dikurangi 60 kan jadinya 220 ya. Dikurangi 42,5 jadinya ini berapa? 7 1 ya. 171,5. Nah, karena pengennya yang dihitung adalah nilai rata-ratanya, maka kita bagi dengan banyaknya siswa sisanya. Nah, karena yang dikeluarkan itu ada sebanyak 5 tambah 10. 15 siswa dikeluarkan, berarti sisa siswa adalah 40 dikurangi 5 dikurangi 10. Sama dengan berapa nih? 25 ya. Jadi 171 dibagi 0,5 ya, dibagi 25 ini sekitar 7,1 ya. Jadi jawabannya adalah 7,1. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 200 kelereng yang terdiri dari kelereng kecil dan kelereng besar. Ada 130 kelereng berwarna hijau, 35 diantaranya kelereng besar. Jumlah kelereng besar dalam kotak ada sebanyak 75. Berapa jumlah kelereng kecil yang tidak berwarna hijau? Oke, berarti di sini warnanya hijau dan tidak berwarna hijau. Misalkan hijau itu lingkaran, tidak hijau itu segitiga. Misalkan kelerengnya lambangnya seperti ini gitu ya. Tidak hijau. Jadi di kotaknya itu ada gambar O lalu segitiga gitu ya. Nah, di sini ada 200 katanya. Di dalamnya itu ada 200 kelereng. Nah, di warna hijaunya itu ada sebanyak 130 kelereng warna hijau. 35 diantaranya adalah kelereng besar. Ya, 35 kelereng besar. Nah, karena ada dua tipe, kelereng besar dan kelereng kecil, maka sisanya adalah 130 dikurangi 35. Sama dengan 95 kelereng kecil ya. Nah, sekarang di kalimat selanjutnya, jumlah kelereng besar dalam kotak tersebut ada 75. Nah, karena dalam kotak itu cuma ada dua warna, hijau dan tidak hijau, maka kelereng yang besar, yaitu sebanyak 75, dikurangkan dengan kelereng besar yang warna hijau untuk mendapatkan kelereng besar yang tidak berwarna hijau. Berarti ini sama dengan berapa? 40 ya. 40 kelereng besar. Nah, katanya karena ada 200 kelereng yang 130-nya hijau, maka yang tidak hijau itu ada sebanyak 200 dikurangi 130 sama dengan 70 kelereng tidak hijau. Nah, berarti karena 40-nya kelereng besar yang tidak hijau, maka sisanya adalah ini. Kita punya 70 tidak hijau.
70 dikurangi 40 yang kelereng besar sama dengan 30 kelereng kecil tidak hijau gitu ya. Jadi jawabannya yang 30 yang tidak berwarna hijau ya, kelereng kecilnya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalian silahkan cantumkan di kolom komentar atau DM langsung melalui IG ataupun email secara khusus. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.